Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin kita pada bab sistem gerak pada manusia sudah membahas tentang klasifikasi tulang. Nah, di situ ada dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, kita lanjutkan di sini pada organisasi sistem rangka. Nah, rangka tubuh itu bisa disebut sebagai skeleton. Nah, di sini rangka itu terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya jumlah tulang itu ada 206. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Rangka aksial itu ada 80 tulang, sedangkan rangka apendikular itu ada 126 tulang. Nah, di sini tambahannya ada persendian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada berikutnya. Untuk yang pertama yaitu ada rangka aksial. Nah, rangka aksial itu adalah tulang-tulang yang berada di bagian tengah sumbu tubuh. Nah, di sini sebagai rangka sumbu tubuh ya. Nah, di situ ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu yang ada pada kepala kalian. Nah, di sini fungsinya tulang tengkorak itu adalah melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Nah, di sini terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang fasial pada wajah. Nah, seperti kalian lihat di pada modul, tulang tengkorak itu ada 28 buah tulang. Nah, di sini namanya tulang ubun-ubun. Nah, di sini melindungi otak yang ada di bawahnya di sini. Lalu di sini itu ada tulang pipi. Nah, pipi kalian coba kalian pegang. Nah, itu ada tulangnya, itu namanya tulang pipi. Lalu yang bawah sini, bawahnya gigi yang bawah itu ada rahang bawah. Dia bisa digerakkan ke atas ke bawah. Yang atasnya di atas gigi bagian atas itu rahang atas. Nah, rahang atas itu termasuk pasif, dia itu tidak bisa bergerak sebagaimana rahang bawah. Lalu di sini ada tulang yang melindungi mata. Jadi di dekat mata kalian itu, nah nanti kalau kalian melihat rangka manusia, nah di situ ada lubangnya gini. Nah, itu ada tulang bagian mata. Terus yang ini tulang pelipis. Terus ini tulang dahi. Nah, itu bisa kalian pegang-pegang sendiri organ tubuh kalian pada tengkorak kalian ya. Nah, nanti pada suatu saat kita sudah dipanggil sama Allah, nah nanti kita tinggal tulang belulang seperti ini, gitu ya. Kita harus bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh kita. Nah, ini sebagai pengingat kita bahwasanya suatu saat besok kalau kita sudah berakhir usianya, nah kita akan seperti ini. Jadi cuman kelihatan tulang belulangnya saja. Oke, kita lanjutkan. Di sini tulang telinga dalam. Nah, di buku kalian itu belum ada ya. Nah, tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Nah, pada telinga itu ada tulangnya. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid itu terletak di dalam tengkorak. Nah, tulang telinga dalam itu berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara. Jadi ada suara yang dari luar terus kemudian menyampaikan ke saraf telinga kalian. Nah, di sini ada tulang telinga dalam. Sedangkan tulang hyoid, nah itu sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Nah, di situ pada saat kalian menelan, nah di otot mulut dan lidah kalian itu ada namanya tulang hyoid. Terus kemudian yang ketiga itu tulang belakang. Nah, tulang belakang itu disebut juga kolumna vertebrata. Nah, kita manusia itu termasuk golongan animalia itu yang memiliki tulang belakang vertebrata. Nah, di situ tulang belakang itu terdiri dari 33 ruas. 33 ruas itu dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Nah, pembagiannya di dalam modul kalian itu ada 3 macam, yaitu vertebrae, tulang belakang yang jumlahnya 24 ruas. Lalu yang kedua ada sakrum, yaitu tulang kelangkang.
Yang ketiga ada tulang ekor. Nah, itu yang pada punggung kalian itu ada tulang belakang yang biasanya kalau kalian pegang, orang Jawa itu menyebutnya kayak ulo-ulo. Nah, itu adalah tulang belakang. Nah, itu ada 3 vertebrae, terus sacrum, ada coccyx atau tulang ekor. Terus fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya tulang belakang itu adalah menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Kemudian melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, menentukan sikap tubuh. Nah, nanti menentukan sikap tubuh di sini ada suatu kelainan pada tulang manusia. Nah, itu akan disampaikan insya Allah pekan depan. Nah, lalu tulang dada dan tulang rusuk. Nah, itu tulang dada itu ada yang bagian depan. Tulang dada itu berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Jadi di dalamnya tulang itu ada organ paru-paru dan jantung. Nah, di sini tulang dada itu terdiri dari 3 bagian: Manospermum sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Nah, di sini sedangkan tulang rusuk itu dibedakan menjadi 3 macam. Nah, tulang rusuk itu yang tulang rusuk sejati. Nah, bisa kalian di modul kalian itu ujung depan melekat pada tulang dada. Jadi itu ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuknya. Nah, itu yang rusuk sejati itu 7 pasang. Lalu tulang rusuk palsu itu yang melekat pada tulang rusuk di atasnya, jadi mengambang. Nah, itu ada 3 pasang. 3 pasang berarti kanan sama kiri. 7 pasang itu juga kanan sama kiri. Lalu tulang rusuk melayang, dia itu tidak melekat pada tulang manapun. Nah, itu terdiri dari 2 pasang. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya, tulang dada itu yang ini tulang dada. Nah, yang sebelahnya sini itu adalah tulang rusuk. Nah, tulang rusuk yang sejati itu ada 7. Nah, sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok cuma 6 ya? 7 mungkin di sini. Terus kemudian yang tulang rusuk palsu itu yang tidak melekat itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya. Terus kemudian tulang rusuk yang melayang itu ada 2. Ini 2, 1, 2. Nah, ini yang melayang. Terus kemudian rangka apendikuler selanjutnya itu ada, tadi baru tulang tengkorak ya, tulang aksial maksudnya, rangka aksial itu adalah tulang tengkorak sama tulang dada dan tulang rusuk, dan juga ada tulang belakang. Nah, tadi tambahannya di dalam tengkorak itu ada tulang belakang, tulang telinga dalam, dan tulang hyoid. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi gambarnya untuk tulang dada dan tulang rusuk. Tadi kan belum ada ya. Nah, Ustazah cuma contohkan di sini. Sedangkan di sini adalah gambar untuk ini, rangka apendikuler, yaitu rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Nah, di sini merupakan rangka tambahan. Jadi intinya apendikuler itu adalah kerangka yang dapat digerakkan atau merupakan tulang anggota gerak. Nah, di sini yang pertama ada gelang bahu atau pektoral. Nah, ini tampak depan ya. Sini gelang bahu atau pektoral. Bahu itu adalah pundak. Nah, di situ merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Jadi di sini terdiri atas tulang skapula, belikat, dan tulang klavikula selangka. Klavikula itu di sini, skapula itu di sini. Terus yang kedua ada anggota gerak bagian atas. Nah, anggota gerak bagian atas itu terdiri dari humerus, tulang pangkal lengan, radius, tulang pengumpil, ulna itu tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal itu tulang telapak tangan, phalangus itu tulang jari tangan. Jadi apendikular itu adalah yang bisa digerakkan. Nah, ini yang bagian atas. Lalu pada gelang panggul, nah gelang panggul itu adalah yang atasnya pantat. Nah, di situ fungsinya untuk menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Nah, di situ gelang panggul itu terdiri dari tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk.
Nah, gambarnya seperti ini, tulang anggota gerak atas. Nah, ada clavicula, scapula tadi yang pada gelang bahu pektoral, terus kemudian yang ini humerus yang tulang bagian lengan, terus radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges. Nah, sedangkan ini tulang panggul, jadi yang sebelah sini, bawahnya perut, jadi yang daerah pantat sama kemaluan. Nah, di sini tulang-tulangnya ada sacrum, ilium, pubis, ischium, symphysis, pubis. Nah, itu ya. Ini terlihat dari belakang. Ini dari depan, anterior dari depan. Nah, ini terlihat dari belakang. Jadi yang ini dilihat dari pantatnya. Lalu anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah itu yang bagian bawah. Jadi atas, kemudian geser ke bawah itu panggul, terus kemudian geser ke bawah, yaitu dari atas tulang paha. Ini tulang paha ya. Paha kanan sama paha kiri. Terus kemudian tibia atau tulang kering. Nah, ini tulang kering pada betis kalian. Terus fibula, tulang betis. Nah, jadi tulang betis itu ada dua, ada tibia sama fibula. Terus patella itu tulang tempurung lutut. Nah, ini di situ tulang tempurung lutut namanya patella. Terus tarsal itu tulang pergelangan kaki. Nah, di sini. Terus kemudian metatarsal itu tulang telapak kaki. Terus phalangus tulang jari kaki. Nah, itu anggota gerak bagian bawah. Nah, proses pembentukan dan perkembangan tulang, nah itu disebut sebagai ossifikasi. Nah, cara pembentukannya itu terbagi menjadi dua, yaitu ossifikasi intramembran sama ossifikasi endokondium. Nah, penjelasannya bagaimana? Kalau ossifikasi intramembran itu yaitu proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Jadi prosesnya itu hanya sekali saja. Nah, di sini prosesnya berawal dari sel mesenkim. Terus kemudian membentuk osteoblas. Osteoblas itu adalah sel pembentuk tulang. Terus kemudian terjadi sekresi matriks organik atau osteoid. Terus kemudian terjadi pengapuran. Nah, pengapuran di sini terjadi pengerasan osteoid. Terus kemudian pembentukan lapisan matriks baru. Nah, tulang itu semakin tebal karena di situ terdapat garam kapur dan garam fosfat. Nah, itu membuat tulangnya itu menjadi keras. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi awalnya tulang rawan. Nah, itu tulang rawan itu dibentuk oleh jaringan mesenkim mengalami ossifikasi atau penulangan. Itu terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Jadi di sini pada saat janin terbentuk. Terus kemudian terjadi penulangan, namun di sini belum ada pembuluh darahnya. Nah, terus kemudian di sini sudah ada pembuluh darahnya, terus ada tulang sponnya, terus berkembang, tulang pipanya itu memanjang, terus sini yang tulang spotnya itu membesar. Nah, jadinya seperti ini. Terus yang kedua itu ossifikasi endokondium atau intrakartilago. Nah, di sini merupakan pembentukan tulang pipa. Tulang pipa itu yang sudah tulang keras. Nah, prosesnya itu dimulai sejak perkembangan embrio. Seluruh tulang rawan pada anak-anak akan digantikan oleh tulang keras hingga usia 18 sampai 25 tahun. Nah, saat ini tuh tubuh kita masih bisa meninggi, tapi kalau sudah lewat 25 tahun ya sudah tuh pertumbuhan tubuh kita tuh ya cukup segitu aja. Nah, di sini prosesnya itu perikondium meningkatkan jumlah pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah itu semakin banyak. Nah, kemudian sel-sel kartilago atau kondrosit itu melakukan proliferasi menjadi osteoblas. Lalu kartilago mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Nah, di sini tulangnya akan semakin keras. Nah, ini tadi penjelasannya tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada persendian pada manusia. Nah, hubungan antar tulang itu disebut juga dengan persendian. Nah, jadi tulang ketemu tulang, nah itu membentuk suatu sendi.
Sendi itu dibentuk pada tulang rawan di daerah sendi. Nah, pada persendian itu terdapat cairan pelumas yang disebut cairan sinovial. Jadi ada pelumasnya. Jadi kayak semacam ada olinya kayak gitu. Nah, tulang-tulang itu disatukan dengan jaringan ikat yang lentur dengan adanya sendi, sehingga terbentuklah rangka dan gerakan-gerakan tulang. Nah, di sini sendi itu terbagi menjadi 3, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartosis itu adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Nah, di sini sendinya mati. Nah, itu contohnya itu pada lekukan tulang tengkorak dan hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Terus yang kedua ada amfiartrosis, yaitu sendi kaku. Di sini hanya terbatas saja gerakannya. Nah, itu contohnya persendian antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan serta sendi antara tulang kering dan tulang betis. Nah, di sini yang banyak itu diartrosis. Nah, di situ merupakan sendi gerak. Jadi bebas bergerak. Nah, diartrosis itu terbagi menjadi 5. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Untuk penjelasannya seperti ini. Untuk sendi engsel, nah itu bergeraknya satu arah. Contohnya pada siku, yaitu antara tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan hasta. Nah, di sini ya contohnya pada siku, yaitu sendi engsel. Atau juga pada lutut. Nah, itu tulang paha dengan tulang kering dan betis. Nah, itu contohnya pada lutut dan siku. Lalu sendi pelana. Sendi pelana itu bergeraknya 2 arah. Nah, sendi pelana itu contohnya adalah tulang telapak tangan dengan ibu jari. Nah, di sini ya, tulang telapak tangan dengan ibu jari. Terus kemudian sendi pelana itu juga di tulang tumit dan tulang kering. Nah, itu gerakannya 2 arah. Mungkin bisa kanan kiri, bisa maju mundur. Kalau di sini kan cuma 1 arah, jadi cuma nekuk aja. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ya. Untuk sendi peluru, nah itu bergeraknya segala arah. Nah, skemanya seperti ini gambarnya. Nah, contohnya itu antar tulang lengan atas dengan tulang bahu. Itu berarti tangan kalian tuh bisa bergerak ke segala arah, bisa ke belakang, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, ke bawah. Nah, atau juga pada tulang paha dengan tulang ilium. Nah, ini contohnya pada tulang belikat dan lengan atas. Terus sendi putar, nah dia itu bisa memutar, mengitari tulang yang lain. Contohnya itu pada tulang leher. Nah, jadi kalau tulang leher dengan tengkorak. Jadi kalau kalian waktu olahraga berputar kepalanya, nah itu ada sendi putarnya. Lalu juga sendi putar antar tulang hasta dengan tulang pengumpil. Nah, bentuknya kayak gini. Ini berarti bisa memutar. Nih, contohnya itu di leher. Terus ini yang kedua tadi tulang hasta dengan tulang pengumpil. Yang terakhir ada sendi geser, yaitu merupakan sendi yang terjadi pada permukaan yang datar sehingga memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Jadi ada geseran. Nah, itu skemanya seperti ini. Contohnya pada tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Nah, itu bisa digeser. Terus ada juga pada ruas-ruas tulang belakang. Untuk tugasnya, kalian silahkan buka pada latihan siswa. Nah, latihan siswanya itu setelah materi ini ya. Nah, itu nanti cari aja halamannya, karena bukunya Ustazah itu beda halaman. Nah, itu nanti dikerjakan hanya nomor 1 sampai 3 saja, karena yang kan hanya itu dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.